Tim Rumah Parlemen menemui sejumlah anggota DPR RI untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masyarakat. Salah satu yang kami temui adalah Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Politikus asal Partai Nasdem ini menyebut jika sosialisasi yang belum maksimal dilakukan membuat efektivitas aturan ini menjadi tersendat. Sejauh ini sudah 1 tahun diimplementasikan. Apa yang jadi penghambat, Bang, implementasi ini? Ini kan undang-undang yang benar-benar dibuat untuk penegak hukum bisa memiliki legal standing. Ini kan lex spesialis. Kekuatan dari undang-undang ini kan ada hukum acara sendiri. Praktek yang terjadi, aparat penegak hukum memang belum menggunakan ini sebagai sebuah pendekatan yang benar-benar melindungi korban dan berpihak pada korban. Masih ada upaya-upaya yang restoratif justice. Catatan pentingnya bagaimana aparat penegak hukum menggunakan ini sebagai sebuah alat untuk kemudian memberikan perlindungan yang optimal. Tapi sejauh apa kemudian ini memiliki gayung bersambut dengan infrastruktur di bawah? Nah, inilah kemudian peran kelompok-kelompok kepentingan, ya DPR dalam rangka sosialisasi kepada publik, pemerintahan kepada aparat penegak hukum, dan di sini memang kendala paling luar biasa adalah minimnya anggaran dalam proses menjalankan ini. Itu baru sosialisasi, belum dalam kerangka perspektif ya. Sudah begitu, kentalnya karakteristik sosiokultural masyarakat selama ini juga disebut-sebut menjadi salah satu penyebab mengapa undang-undang ini belum optimal dilakukan. Maklum saja, penanganan kasus kekerasan seksual sebelum undang-undang TPKS muncul masih berfokus bagaimana penindakan terhadap pelaku saja. Kita tidak pernah berpikir bagaimana pemulihan hak-hak korban, bagaimana integrasi korban kepada society. Jadi itu yang kemudian kendala sosiokultural, ya khususnya rejim patriarki yang sangat dominan dalam masyarakat. Untuk itu peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan agar peraturan ini optimal dan menimbulkan efek jera bagi para predator seksual. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama lembaga terkait juga memiliki peran sentral untuk melakukan pengawasan serta membuat aturan turunan supaya undang-undang yang terdiri dari 93 pasal tersebut dapat maksimal diterapkan. Jadi literasinya bukan hanya melalui sosialisasi formal, bukan hanya kemudian melalui exercise di ruang pendidikan, tapi juga sejauh apa concern dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di dalam setiap kesempatan mendendangkan ini. Undang-undangnya sudah bagus, tapi piranti-piranti sosialnya, piranti hegemoninya, itu yang kemudian harus mendrive kita. Undang-undang ini dilahirkan oleh Badan Legislasi. Tapi kemudian ketika dia berjalan untuk proses pengawasan, embeddednya ke komisi. Ya Komisi 8, Komisi 3, Komisi 9, di sanalah fungsi mungkin pimpinan DPR, pimpinan fraksi, untuk menyampaikan, memberikan political order kepada fraksi-fraksi dan komisi yang terkait untuk melakukan pengawasan sejauh apa